Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Karena dosa kita melukai hati Yesus, hati Allah. Karena dosa kita melukai juga hati Bunda Maria. Tetapi hati yang sama, hati Yesus dan hati Bunda yang terluka ini terbuka untuk kita. Hati Yesus dan hati Maria mendengarkan doa-doa kita. Kita punya harapan besar dari hati Yesus dan hati ibundanya. Lalu pada penampakan kedua, malaikat berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Dia datang lagi dan mengingatkan mereka, berdoa, berdoa. Hati Yesus dan hati Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Persembahkanlah doa dan silih terus-menerus kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu juga patut kita simak. Malaikat Tuhan meminta ketiga anak, tentu juga meminta kita sekalian untuk terus berdoa dan berdoa. Karena apa? Hati Yesus dan hati Maria memiliki rencana penuh belas kasih. Kalau dalam penampakan pertama, hati Yesus dan hati Maria mendengarkan doa-doa. Sekarang dalam penampakan kedua, malaikat menegaskan bahwa hati Yesus dan hati Maria memiliki rencana penuh belas kasih, penuh kerahiman. Oleh karena itu, persembahkanlah doa dan silih terus-menerus. Doa untuk pertobatan orang berdosa, untuk mengalami kerahiman Tuhan. Melakukan silih untuk pertobatan dan pemulihan bagi mereka yang berdosa. Ketika mendengarkan penyampaian oleh malaikat ini, ketiga anak itu lalu bertanya, "Tapi bagaimana kami dapat melakukannya?" Malaikat itu kemudian menjawab, "Dalam setiap tindakan yang kalian lakukan, persembahkanlah sebuah silih untuk menebus dosa-dosa yang menyakitkan hatinya dan berdoa mohon pertobatan bagi para pendosa. Dengan cara demikian, kalian akan mendapatkan damai bagi tanah airmu. Akulah malaikat pelindungnya, malaikat Portugal. Di atas segalanya, terimalah dengan rendah hati semua penderitaan yang dikirimkan Tuhan kepadamu." Apa yang diminta dan disampaikan oleh malaikat ini juga patut kita renungkan. Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Maria adalah bunda kerahiman ilahi. Namun hati Yesus dan juga Bunda Maria ini meminta kita untuk berbuat sesuatu, yaitu dengan berdoa dan melakukan silih. Dengan berdoa bagi pertobatan para pendosa. Dan para pendosa itu bukanlah orang lain. Pendosa adalah kita masing-masing. Saya adalah juga pendosa, kita semua adalah pendosa. Maka ketika kita berdoa mohon pertobatan, tidak lain bukan hanya berdoa untuk orang lain, tapi juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Demikian juga dengan melakukan silih, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kecil sederhana, korban-korban yang kita persembahkan juga demi pemulihan para pendosa, pemulihan hati Maria yang tak bernoda, hati Yesus yang terluka. Semuanya juga untuk kebaikan kita mengalami kerahiman Tuhan.
Maka sangat indah apa yang disampaikan pada bagian terakhir. Di atas segalanya terimalah dengan rendah hati semua penderitaan yang dikirimkan Tuhan kepadamu. Yesus bukti kerahiman. Yesus Raja kerahiman telah menanggung semuanya itu dalam peristiwa salib. Bunda Maria, Ratu kerahiman, Bunda kerahiman ilahi ini juga telah ambil bagian dalam penderitaan salib Yesus Kristus putranya. Apalah kita, kita juga diminta barangkali dengan cara sederhana menerima dengan rendah hati semua penderitaan, sakit penyakit yang dikirimkan Tuhan bagi kita. Apabila itu kita persembahkan, maka penderitaan dan sakit penyakit kita pun mempunyai nilai penebusan, keselamatan bagi kita. Lalu dalam penampakan ketiga, ketiga anak itu terus-menerus mengulangi doa yang diajarkan oleh malaikat dalam penampakan pertama. Ya Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mencintaimu. Aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Mereka ulangi terus-menerus doa ini. Kemudian ketika mengangkat muka mereka melihat hal berikut ini. Jadi setelah mengulangi doa ini terus-menerus, ya Allahku aku percaya dan seterusnya. Ketika mengangkat muka, mereka melihat hal berikut ini. Malaikat itu memegang sebuah piala di tangan kirinya, dan di atasnya ada sebuah hosti, yang mana dari hosti itu berapa tetes darah jatuh ke dalam piala. Malaikat itu membiarkan piala itu tetap melayang, lalu berlutut di dekat ketiga anak itu dan mengatakan kepada mereka untuk mengulangi doa ini sebanyak 3 kali. Kembali kita dengarkan atau kita lihat doa yang diajarkan oleh malaikat kepada Lucia, Fransiskus, dan Yasinta. Ya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyembah Dikau dengan penuh hormat dan mempersembahkan tubuh termulia, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus yang hadir dalam semua tabernakel di seluruh dunia untuk menebus segala penghinaan, kata-kata kotor, dan sikap acuh tak acuh yang melukai hatinya, dan karena manfaat tak terbatas dari hatinya yang maha kudus, dan dari hati Maria yang tak bernoda, aku mohon pertobatan bagi para pendosa yang malang. Doa ini juga sangat indah, saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana mohon kerahiman Tuhan lewat doa dan penyerahan diri kita, mohon pertobatan bagi para pendosa yang malang. Sesudah menyampaikan doa tersebut, malaikat itu kemudian bangkit berdiri, kemudian ia memegang lagi piala dan hosti yang tadi dibiarkan melayang. Hosti lalu diberikannya kepada Lucia, sedangkan anggur diberikan kepada Yasinta dan Fransiskus. Ketika menyerahkan ini, malaikat itu berkata, makanlah dan minumlah tubuh dan darah Yesus Kristus yang secara mengerikan telah dihina oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Persembahkanlah silih bagi dosa-dosa mereka dan hiburlah Allah. Persembahkanlah silih bagi dosa-dosa mereka dan hiburlah Allahmu. Tidak lain adalah
bagaimana penyerahan diri dan mohon kerahiman Tuhan. Nah, itu bagian pertama kita melihat penampakan malaikat di tahun 1916 kepada ketiga anak gembala, Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Selanjutnya pada tahun 1917, Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak itu. Dan pada kesempatan ini saya secara khusus melihat mengenai penampakan yang ketiga pada 13 Juli 1917. Dan dalam penampakan ketiga ini mengingatkan kita akan keadilan Allah berupa hukuman atas dosa, tetapi juga menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengalami Allah yang sungguh maha rahim melalui doa dan silih dosa. Doa dan silih dosa sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat, kemudian ditegaskan kembali oleh Bunda Maria. Bunda Maria berpesan supaya Lucia, Franciscus, dan Jacinta banyak berdoa rosario untuk mendapatkan kemurahan hati Tuhan, mendapatkan banyak rahmat. Selain itu juga dalam penampakan ketiga Bunda Maria berpesan, persembahkanlah silih bagi para pendosa dan ulangi sesering mungkin. Secara khusus ketika mempersembahkan silih, katakanlah, Yesus, semuanya ini demi cinta kepadamu untuk pertobatan para pendosa dan demi pemulihan dosa-dosa yang melawan hati Maria yang tidak bernoda. Sangat menarik motivasi yang diberikan oleh Bunda Maria kepada ketiga anak. Tatkala mereka mempersembahkan silih dengan berkata, Yesus, semuanya ini demi cinta kepadamu untuk pertobatan para pendosa dan demi pemulihan dosa-dosa yang melawan hati Maria yang tidak bernoda. Dan pada kesempatan penampakan ketiga pada tanggal 13 Juli 1917, Bunda Maria juga memperlihatkan api neraka kepada ketiga anak ini. Dan Lucia di dalam kesaksiannya mengatakan bahwa penglihatan api neraka itu begitu mengerikan. Andaikan mereka tidak dijanjikan surga, Lucia mengatakan bahwa mereka akan mati ketakutan karena penglihatan api neraka itu sekali lagi mengerikan. Bunda Maria kemudian setelah memperlihatkan api neraka berkata dengan ramah namun penuh kesedihan kepada Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Dia berkata demikian, kalian baru melihat neraka, kemana jiwa-jiwa para pendosa yang malang pergi. Untuk menyelamatkan mereka, Allah menginginkan untuk mengadakan devosi kepada hatiku yang tidak bernoda di dunia. Jika mereka melakukan apa yang kukatakan kepadamu, banyak jiwa akan diselamatkan dan mereka akan memiliki damai. Sekali lagi dosa melukai hati Allah, hati Yesus. Dosa juga melukai hati Ibunda Maria. Namun Bunda Maria yang penuh kasih mau mengingatkan kita apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kemurahan, kerahiman hati Tuhan, yaitu dengan devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda. Akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria juga mengajarkan sebuah doa
yang ditambahkan dalam doa rosario. Kalau dalam tahun sebelumnya malaikat mengajarkan kepada mereka dua doa, Bunda Maria dalam penampakan ketiga mengajarkan satu doa yang juga tidak asing untuk kita. Bunda Maria berkata, ketika kalian berdoa rosario, setelah setiap peristiwa ucapkanlah, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Saya yakin doa ini sungguh sangat indah, apalagi berkaitan dengan kerahiman Tuhan. Doa yang menunjukkan kepada kita cinta Tuhan yang begitu besar dan perhatian kasih sayang seorang Ibu Maria untuk kita. Doa ini saya yakin bahwa kita sudah menghafalnya. Oleh karena itu kita dapat mendoakannya bukan hanya ketika kita berdoa rosario, tapi juga dalam perjalanan sebagai doa singkat yang kita hafal, kita doakan terus-menerus. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai catatan penutup dalam permenungan ini, perlu kita sadari bahwa dosa melukai hati Allah, hati Yesus. Dosa melukai hati Bunda kita Maria, namun kendati terluka, hati Yesus dan hati Maria penuh perhatian dan penuh cinta bagi kita. Allah dalam keadilannya menghukum manusia karena dosa-dosanya. Akan tetapi bila manusia bertobat, maka pengampunan pun diberikan. Satu hal yang patut kita sadari betul, kita tandaskan kerahiman Allah melampaui keadilannya. Kerahiman Allah melampaui keadilannya. Bunda Maria juga mencintai kita. Hatinya yang tak bernoda mengingatkan kita untuk berdoa rosario dan melakukan silih untuk memohon pengampunan dan kerahiman Allah. Melalui hati Maria yang tidak bernoda, kita diantar kepada Allah yang penuh kerahiman. Itulah saudara-saudariku yang terkasih yang dapat kita renungkan bersama pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita sekalian. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, mari kita membuka kamera masing-masing untuk sesi foto. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita lihat ya di kolom chat. Oke. Oh, belum ada ya. Belum ada yang mau bertanya. Romo, Buyung, selamat malam. Mo, Ya, selamat dari malam. semua yang pengajaran tadi yang kita dengar, itu kan intinya kan kita diminta untuk terus berdoa, berdoa, berdoa ya oleh malaikat, dan juga dan juga Bunda Maria juga berpesan yang sama. Tapi ya ada satu yang menarik ya, Mo. Intinya tuh selain berdoa, kita juga diminta untuk melakukan silih bagi orang yang berdosa. Nah, ini untuk aplikasi di dalam kehidupan kita sendiri, mungkin kita nggak usah jauh-jauh ya doain orang-orang yang di luar sana banget gitu ya. Mungkin di dalam keluarga kita sendiri ya, Mo. Misalnya, misalnya ya, dengan pasangan kita gitu, Mo. Nah, jadi kita mungkin diminta untuk terus mendoakan pasangan kita. Terus silihnya itu mungkin ya
kita belajar menyalipkan diri kita ya, Mo, dengan misalnya dengan ada sesuatu hal yang bikin kita menderita atau gimana ya, Mo ya. Seperti itu ya, Mo. Bisa Ya, tolong bantu jelaskan, Mo. Iya. baik. Hmm. Sebetulnya, sebetulnya bukan pertama-tama untuk orang lain nun jauh di sana. Hmm. Bukan juga pertama-tama untuk orang yang dekat, tapi terlebih untuk diri kita masing-masing. Hmm. Dalam artian begini, bahwa kita bukanlah juga orang sempurna. Kita masing-masing adalah juga pendosa yang butuh kerahiman Tuhan. Saya percaya kalau kita sendiri bertobat, kalau kita sendiri berubah, maka hidup kita akan damai dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan juga dari pengalaman kita sadari betul bahwa orang-orang yang melukai hati kita itu bukanlah orang-orang jauh. Hmm. Orang-orang yang melukai hati kita adalah orang-orang dalam rumah kita. Orang-orang yang dekat dengan kita yang setiap hari kita jumpai. Itulah yang tidak jarang melukai hati kita. Tapi bagaimana kita belajar, bagaimana berdoa dan melakukan silih, mempersembahkan semuanya itu demi kebaikan kita dan demi kebaikan sesama. Kalau ini kita sadari, maka kerahiman Tuhan, damai itu bukanlah nun jauh di sana, tapi menjadi pengalaman yang sangat konkret. Pengalaman hidup kita sehari-hari. Devosi kerahiman juga bukan sekedar rasa, tapi bagaimana pengalaman. Pengalaman akan Allah yang mengubah kita. Pengalaman akan Allah yang menganugerahkan rahmat, kemurahan, dan kerahimannya untuk kita. Kalau ini kita sadar, maka indah sekali hidup ini. Ya. Kita bersyukur bahwa kita ini mengalami kasih Tuhan, kerahiman Allah yang begitu mendalam dalam perjalanan hidup kita. Baik itu, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ini udah ada pertanyaan dari Pak Franz. Romo, mengapa Bunda Maria berkata Allah mengirimkan penderitaan? Itu mau yang ditanya oleh Pak Franz. Bagaimana? Sebentar ya. Eh, Bentar ya, mau. Ini hilang kok. Saya pakai HP soalnya. Bentar ya. Mungkin bentar ya. Em, Romo, mengapa Bunda Maria berkata Allah mengirimkan penderitaan? Ditanya oleh Bapak Franz. Mungkin tadi ada pesan ya, bahwa Bunda Maria itu mengirim, bukan Bunda Maria ya, dia bilang kita berdoa terus eh, pesan pesan Bunda Maria nih kalau nggak salah mau yang di sini ya. Aku ada lihat bentar, bentar ya mau. Yang ini mau bahwa Bunda Maria itu mengatakan bahwa melalui pesannya tuh ada sebentar mau ya, mana ya? Ya. Atau begini, saya baca saja Oh yang ini mau, sudah ada. yang ini mau, yang malaikat menjawab ya. Yang malaikat itu menjawab dalam setiap tindakan yang kalian lakukan, persembahkanlah sebuah silih untuk menebus dosa-dosa yang menyakitkan hatinya dan berdoa memohon pertobatan bagi para pendosa. Dengan cara demikian, kalian akan mendapatkan damai bagi tanah airmu. Akulah malaikat pelindungnya, malaikat Portugal. Di atas segalanya, terimalah dengan rendah hati semua penderitaan yang dikirimkan Tuhan kepadamu. Mungkin ini yang dimaksud oleh Pak Frans. Hmm. Ya, Yang malaikat itu menjawab. ya. Mm-mm. Sebetulnya kita melihat di sini dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ini luar biasa.
kasih Allah adalah penyerahan diri. Kasih Allah adalah pengorbanan. Bagaimana Allah memberikan dirinya, hidupnya untuk kita demi keselamatan kita. Dan kita juga sadari betul bahwa Yesus yang adalah bukti kasih Tuhan ini menunjukkan cinta sehabis-habisnya. Cinta sehabis-habisnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus bukan hanya sekedar omong, tetapi ia buktikan dengan peristiwa salib. Itulah peristiwa Paskah, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Penderitaan. Allah memberikan diri untuk itu. Oleh karena itu, Bunda Maria meminta kita supaya jangan sampai kita ini alergi dengan penderitaan. Kita dalam artian tentu tidak apa segala sesuatu yang harus kita lakukan karena cinta itulah yang membuat kita mau berkorban. Kita juga mau menderita dalam artian karena cinta yang begitu besar. Cinta kepada Tuhan, kepada gerejanya, dan kepada Tuhan, kepada gerejanya ya kita ungkapkan secara konkret dalam hidup kita sehari-hari dengan pengalaman, kesulitan, penderitaan, mungkin juga kekecewaan, mungkin juga sakit hati yang kita alami. Baiklah kita juga persembahkan kepada Tuhan. Karena cinta kepada Dia. Karena Dia sendiri telah dilukai, ditolak, dikecewakan. Tapi menghadapi semuanya itu dan dimahkotai dengan peristiwa Paskah, peristiwa salib. Kalaupun itu kita alami, jangan lari. Dan kita tidak pernah luput dari segala sesuatu yang barangkali kita alami berkait dengan penderitaan atau sakit, entah sakit fisik, sakit hati, sakit macam-macam lah. Segala bentuk Ya. penderitaan yang kita alami. Oleh karena Hmm. itu Tuhan Bunda Maria minta persembahkan itu. Terimalah dengan rendah hati, persembahkanlah semuanya demi cinta akan Yesus. Bunda Maria dan juga malaikat sudah juga meminta kita hal yang sama itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Frans, ada yang mau tanyakan lagi, Pak Frans? Ada di kolom chat itu ada satu pertanyaan. Oh, oh ya. Doa Ya, Rosario itu sudah ada sebelum penampakan Fatima. Melakukan sili itu contohnya bagaimana ya, dari Ibu ya. Julianingsi? Doa Rosario saya kira sudah sejak abad pertengahan sudah mulai. Doa Rosario yang seperti yang kita kenal sekarang ini berproses sampai dengan bentuknya sekarang ini. Tapi itu tentu butuh waktu tersendiri berkait dengan devosi Rosario dan juga apa namanya bentuk Rosario seperti yang kita lakukan sekarang ini dalam perjalanan sejarah. Tapi singkat kata doa Rosario itu sudah jauh sebelum penampakan Fatimah. Justru penampakan Fatimah ini penegasan kembali bagaimana kita diminta untuk berdoa Rosario. Karena di dalam perjalanan sejarah, mukjizat Rosario itu sudah terjadi. Antara lain 1571 di Lembah Lepanto, bagaimana pertempuran antara pasukan Turki dan pasukan Eropa, dan akhirnya pasukan Eropa mampu mengalahkan pasukan Turki, yang sebetulnya kalau dilihat dari jumlah pasukan dan kekuatan persenjataan, pasukan Eropa kalah sebetulnya. Tapi kita punya senjata lain, senjata rohani, yaitulah antara lain Rosario ini. Dan kemenangan Bunda Maria. Maka pada tahun 1571 itulah kemudian Maria dikenal sebagai Ratu Kemenangan. Maria sebagai pertolongan orang Kristen. Maria Ratu Rosario. Dan sangat menarik dalam penampakan di Fatima, Bunda Maria menegaskan diri, siapakah dia? Akulah Reina Rosari, akulah Ratu Rosario. Pada penampakan yang ke-6, 13 Oktober 1917. Lalu kemudian soal melakukan sili itu contohnya bagaimana? Contoh yang sederhana dalam artian begini. Setiap hari itu tidak jarang kita mengalami kesulitan.
Entah itu tidak dianggap, mungkin juga dikecewakan, atau mungkin juga ada halangan-halangan tertentu, penderitaan. Semuanya itu kita persembahkan. Apa yang kita alami nantinya juga bermanfaat. Penderitaan yang kita alami juga mempunyai kekuatan yang menyelamatkan kita dengan mempersembahkan. Kalau kita tidak mempersembahkan, ya sudah menderita, tambah menderita karena kita tidak melihat nilai di balik semuanya itu. Tapi kalau kita persembahkan semuanya demi cinta akan Yesus, saya kira apa yang kita alami menjadi berharga. Dan kita melihatnya sebagai suatu ambil bagian dalam karya penebusan. Akhirnya kita sendiri dengan penderitaan yang kita alami, berpartisipasi, ambil bagian dalam karya penebusan Yesus. Iya, terima kasih Mo. Em, Ibu Julianingsih ada yang udah cukup jelas ya. Lalu ditanyakan lagi mana yang lebih diutamakan doa rosario atau doa koron kamu? Harus kita akui masing-masing devosi ini kan apa namanya punya kekhasannya. Kalau orang lebih merasa cocok dengan devosi kerahiman yang hayati dengan baik, tapi juga kemudian dengan doa rosario. Doa rosario juga bisa dihayati oleh orang yang devosi kerahiman. Mana yang dirasa bukan kita melihat mana yang lebih utama, Hmm. tapi mana yang bisa membantu kita dalam menjalin relasi kita dengan Tuhan. Hmm. Intinya pada doa, doa itu sendiri. Apa artinya doa? Doa bukan sekedar kita mengucapkan rumusan doa. Doa bukan sekedar saya menghabiskan waktu saya dengan mengucapkan kata-kata yang sudah dirumuskan itu, baik melalui Bapa Kami Salam Maria atau demi sengsara Yesus yang pedih mengucapkan itu rasa selesai sudah doa, bukan. Hmm. Inti dari doa artinya kita mengalami Allah yang menyelamatkan kita. Melalui doa, kita mengalami Allah yang menyelamatkan kita. Maka doa apa Amin. saja kalau kita sadari betul dalam melalui doa ini kita mengalami Allah yang menyelamatkan, menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan kita. Doa apa saja yang bisa kita lakukan. Mana yang paling cocok, waktu mana yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa hanya oh yang ini yang utama, ini yang utama. Tidak, tapi kita rasa setiap doa punya tawaran khusus yang bisa kita praktekkan yang membantu kita untuk bertumbuh dalam iman, harap dan kasih Tuhan, percaya akan kemurahan hati Tuhan. Bahkan tadi juga sudah kita melihat satu poin yang penting, baik doa kerahiman tentu nuansa kerahiman langsung terasa, tapi jangan lupa berdoa rosario pun kita melihat bagaimana kerahiman Tuhan itu kita alami. Ya Yesus yang baik, antara lain pada akhirnya, Yesus yang baik ampunilah segala dosa kami. Kita mengalami kerahiman Tuhan melalui doa apa saja. Iya. Jadi kalau kita mengambil apa nama mana yang dirasa cocok untuk kita, lalu apalagi di bulan Rosario ini barangkali yang cocok ya barangkali doa Rosario itu atau juga sekaligus juga dalam devosi kerahiman, apalagi ada waktu khusus untuk itu pada jam 3 sore dan seterusnya, itulah yang dapat kita hayati dalam kehidupan kita. Ya, baik. Oh, Ya, terima kasih Mo. Oke, terima kasih Romo Buyung. Iya, Romo kita lanjutin lagi. Buyung. Oh, Eka mau ngomong sebentar boleh? iya, Saya silakan Bu. Romo, selamat malam. Ya, selamat Saya malam. sebelum menjadi Katolik, saya udah kenal dulu doa Rosario karena rumah saya deket katedral mungkin ya. Jadi deket tuh tiap minggu kan ke sana. Tapi saya belum Katolik. Saya sudah Katolik, saya sudah punya anak 2 orang. Saya dipermadikan di katedral juga, tapi tinggalnya di sana di Blok B waktu itu di Kebayoran. Jadi belajar dulu saya memang. Tapi sesudah saya punya cucu yang kedua, saya doa Koronka. Situ saya mendapatkan doa Koronka tahun berapa tuh? 2007 apa 2010? Lupa. Saya lupa tuh. Lalu kesininya saya jadiin satu, ketemu lagi doa Rosario hidup. Kan Romo Buyung tahu kan dengan Ibu Teres Gosal ya. Jadi saya berdoa tiap hari itu selain jalan salib yang jam 2:30 itu jam 3,
Saya doa koronka, doa rosario besar, sama doa rosario hidup Romo Buyung. Tapi itu seneng loh hati loh Romo. Kayaknya seneng banget kita kayak dilindungin gitu sama malaikat-malaikat. Terima Ya, kasih Romo. baik, Ya. terima Ada kasih. kekuatan sendiri Romo buat diri saya, buat keluarga Ya, yang saya ba- alami. ya, baik, terima kasih Ibu Melan. Mm-mm. Berkait Ya. dengan seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu secara sederhana sudah mengalami dalam doa atau rosario, rosario hidup, atau juga deposit kerahiman, mengalami Allah yang menguatkan, mengalami Allah yang Betul. menyembuhkan, mengalami Allah yang menyelamatkan kita, merasa dilindungi. Itulah sebetulnya inti dari doa, bahwa kita tidak berjalan sendirian, kita berjalan Ya, dengan kita semakin seorang. kuat, Mo. Ya, betul, Semakin ya, kuat Ya. kita. Mm-mm. ya, betul, ya, Oke. ya. Lalu ya Kita dalam lanjut. Mm-mm. masih dalam chat itu masih ada berkaitan dengan Ya. orang yang Ya. sakit parah atau sakit koma. Ya itu sebetulnya orang-orang terdekat di situ tentu banyak pengorbanan, harus menjaga, merawat dan seterusnya. Dan juga dalam situasi yang tidak gampang, justru itulah orang-orang sekitar mempersembahkan ini dalam situasi apapun untuk keselamatan baik Kesembuhan. orang yang sakit itu Ya. sendiri maupun kita yang sedang menjaga itu. Mm. Ya, Yaitu Mo, betul. kerahiman dan kekuatan Tuhan tentu kita akan alami Mm. dalam situasi apapun juga. Entah Betul, hidup, Mo. entah mati, kita milik Tuhan. Ya. Iya. Ya. Oke. Ya, kita lanjutin lagi ya. Pertanyaan lagi dari Bapak Franz. Romo, kalau demikian, apakah boleh berdoa untuk meminta kesembuhan atau pelepasan dari penderitaan? Ya. Kita dalam doa-doa kita, kita boleh meminta kesembuhan. Tapi ingat, jangan memaksa Tuhan kalau tidak sembuh lalu merasa doa tidak dikabulkan. Tapi kita harus begini, pada akhirnya kita menyerahkan seluruhnya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ini yang seringkali kita lupa. Kita Hmm. doa menyampaikan, oh intensi ini, intensi kesuksesan, kesembuhan, atau apalah yang baik-baik yang tentu kita minta. Tapi barangkali kita juga tidak mengalami apa yang kita minta. Kemudian barangkali kita lalu kecewa. Inilah yang membuat kita lalu ada sesuatu yang barangkali hilang di sini. Makanya setiap akhir doa kita perlu juga berserah. Hmm. Tuhan, ini bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang Kenapa terjadi. terjadi? Makanya doa Yesus di Taman Getsemani harus menjadi contoh juga dalam doa dan sikap kita. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Yesus menghadapi situasi yang tidak gampang. Tuhan, Bapa, jikalau mungkin piala ini berlalu. Lalu daripadaku. Padaku, Iya, tetapi iya. biarlah Tapi pada terjadi menurut akhirnya, kehendakmu. iya, bukan kehendakku, melainkan kehendak mulai yang Kehendakmu terjadi. lah Jadi yang pada terjadi. akhirnya penyerahan diri ini yang penting kita perhatikan. Lalu jangan juga merasa bahwa kalau doa saya tidak terkabulkan, lalu kemudian Tuhan tidak mencintai. Justru barangkali Tuhan lebih mencintai karena Dia memberikan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Ya, Tuhan betul, Mo. Ya. memberikan apa yang Dia rancangan yang terindah untuk kita, bukan apa yang kita inginkan. Sangat indah kalau apa yang kita rancangkan juga dirancangkan Tuhan. Tapi jangan lalu harus sadar juga terima. Kadang-kadang apa yang kita rancangkan, rancangan Tuhan lain. Tapi justru itu yang terindah untuk kita. Ya. Makanya lagu betapa indah rencanamu Tuhan dan seterusnya. Saya kira itu satu refleksi panjang pengalaman akan Allah yang sungguh mencintai kita. Ya, Terima kasih, Mo. Bapak Ibu ada yang mau bertanya spontan, silakan dengan Romo Buyung ya. Masih ada waktu. coba lalu, Mm-mm. masih ada di kolom chat coba itu. Oh ya masih ada ya. Romo, saya sering kali memiliki ketakutan yang konyol yaitu apabila saya menyerahkan segala beban dan penderitaan saya, maka Tuhan akan mengirimkan penderitaan lebih banyak, Mo. Apakah benar, Mo? Ini pertanyaan dari Bapak Franz lagi. Ya,
Sehubungan dengan ini, saya kira pengalaman yang tidak gampang. Tetapi kalau orang yang sudah punya iman yang mendalam, Ya, semakin menderita itu semakin Tuhan menunjukkan cintanya. betul. Makanya Mother Teresa dari Kalkuta mengatakan penderitaan adalah siuman cinta Tuhan. Penderitaan adalah siuman cinta Tuhan. Kalau semakin banyak menderita itu bukan hanya Tuhan mencium, memeluk dan menunjukkan cinta yang paling dalam untuk kita. Karena pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia yang kita ikuti. Yesus yang juga menderita, pikul salib. Semakin kita banyak menderita, semakin kita merasakan cinta Tuhan. Tapi ini sekali lagi bagi orang yang sudah bertumbuh dalam iman yang semakin mendalam. Tapi kalau kita hanya mau happy-happy ya, kita justru mau melarikan diri itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan akhirnya sudah menderita tidak ada manfaatnya, malah kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Karena Harus kita, mengenal sengsara Yesus lewat kayu salib ya Romo. iya Lewat betul, penderitaan Yesus di kayu salib, baru iya. kita mengenal Yesus dengan baik. Betul itu. Jadi itu lihatlah salib. Mungkin kadang-kadang kita tidak bisa berdoa karena sudah kehilangan kata-kata, karena juga tenggelam dalam penderitaannya begitu. Tapi lihatlah salib. Salib Iya, itu diam justru aja di menjadi, depan kayu salib udah bisa itu. Bisa ya, nangis loh, Romo. iya betul. Iya, betul. Itu. Serahkan semuanya itu bagaimana bukti cinta Tuhan yang teragung itu lewat salib. Ya itu. Terima kasih ya. Ya, terima Makasih kasih. juga, Mo. Terima kasih, Mo. Ya, jadi ketika kita mengalami penderitaan apapun, ya kita belajar ikhlasin aja, Mo, ya, berserah aja Oh, gitu ya. dalam doa, dalam Iya, doa terus. persembahkan dalam Tuhan ya, pada Tuhan ya. Ada lagi yang mau bertanya atau ingin sharing gitu? Iya ada satu di kolom chat itu. Ada lagi. Iya kalau doa rosario Oh iya, terlambat. Iya, terlambat. Cuma sebagian saja, apakah harus diselesaikan? iya. Ini pertanyaan ini tentu kalau dalam doa bersama di lingkungan Iya. atau di gereja. Mm-mm. Ya, tentu Tuhan lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita. Hmm. Tuhan lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita. Tergantung kalau kita datang memang sengaja ya, saya kira sebelum datang ya sudah rasa ada kekurangan, sudah berdosa di situ. Kalau memang kita datang terlambat sengaja. Tapi kalau memang dengan banyak kegiatan, banyak urusan dalam perjalanan, tapi masih mau menyempatkan diri, pergi berdoa di lingkungan dan datang terlambat, saya kira Tuhan punya Hmm. penghargaan yang begitu tinggi dengan orang yang demikian. Dalam situasi terjepit, kesempatan yang sempit, dia juga masih datang mau bergabung, bersatu dalam doa. Tuhan memperhitungkan, bukan lamanya Anda berdoa, tapi mutu doa Anda Hmm. di dalam Amin. penyerahan diri, pemberian diri, pengorbanan waktu untuk Tuhan. Iya. Amin, Dalam amin. situasi terjepit dari masih mau bergabung. Ya tinggal lanjutkan saja bersama umat yang lain. Seakan-akan umat telah bersama Anda ketika Anda belum datang sudah memulainya. Dan Anda tinggal melanjutkan apa yang sudah dimulai itu. Yang penting kita punya intensi kalau memang sengaja biar biasanya orang terlambat, jadi saya datang terlambat. Kalau mulai begitu ya akhirnya tidak ada nilainya karena kita tidak ada pengorbanan di sana. Jadi Gak ada usaha tergantung ya, Mo. maksudnya ya betul. Kalau memang sengaja datang terlambat ya kurang bagus. Tapi kalau memang di tengah situasi yang sempit saya mau datang dan terlambat, Tuhan memberikan penghargaan dan istimewa untuk itu. Begitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Mo. Kasih Romo. Ada yang mau tanya? Oh nih, ada lagi nih. Ada nggak ya? Romo, bagaimana cara merenungkan doa koronka atau rosario? Cara merenungkan doa koronka atau rosario, Mo, katanya? Bagaimana caranya? Tentu banyak cara yang bisa dilakukan. Tapi saya usulkan, cobalah lihat dalam bingkai kerahiman ilahi. Kalau kita coba melihatnya dalam bingkai kerahiman ilahi, maka
baik dalam doa koronka maupun doa rosario, kita mengalami Allah yang maha rahim untuk kita. Dan kalau kita melihat dalam bingkai kerahiman, entah cepat atau lambat, atau juga lama, atau juga apa, itu akan menjadi terasa begitu cepat. Seringkali orang lebih suka doa koronkan karena terasa cepat. Hmm. Lebih cepat karena mungkin hanya 10-15 menit sudah selesai. Orang merasa bahwa doa rosario, 5 peristiwa, lama sekali dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dalam bingkai kerahiman, justru waktu 1 jam kita rasa 1 menit. 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapan Hari. Tuhan. Iya. Makanya itu sekarang soal cinta kita. Makanya perlu direfleksikan, saya bergabung ini karena doanya mau cepat-cepat atau karena memang saya mau mendalami cinta Tuhan dan mengalami kerahimannya. Terkadangnya Romo doanya itu didaraskan kayak diubur-ubur sama FPI Romo. Iya, Lebih makanya sengsara itu. Yesus yang pedih tujukan albas kasihmu kepada kami Iya, dari seluruh dunia. Terus maksud saya dirasain gitu, dihayati, di batin. iya Demi betul. sengsara Yesus yang pedih Makanya itu tunjukkanlah betul. belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Terus begitu kan enak ya, di hati kan enak gitu. Kayak kesiram RS gitu loh. Iya betul. Kalau ini saya belum napas udah ada lagi tuh doa yang kedua. Aduh, saya baru habis doa puyeng saya ngedengernya. Doa sendiri dah dalam hati jadinya. Itu semua ibu-ibu, bapak-bapak begitu. Itu mestinya dibilangin ya sama Romo-Romo. Supaya dihayati kalau doa, setiap doa. Doa koronka kita kan bukan pengen buru-buru pengen ngapain. Karena buat kita sendiri kok. Doa diburu-buru gitu ya nggak enak ya Romo. Rosario juga terkadang gitu, terburu-buru. Hmm. Iya. Romo, Iya, Romonya hilang. Nah, oke. iya, iya, Heeh. iya, Kita baik lanjutin ya, ya. Mo. Oke, Iya, Romo, apakah komuni batin itu sama manfaatnya dengan komuni fisik? iya. Beda ya? Tentu beda. Komuni batin kan dalam situasi-situasi sulit, seperti waktu COVID COVID. itu. Ada dalam situasi-situasi tertentu orang tidak bisa menerima komuni. Tapi kerinduan untuk menerima langsung itu saya kira satu Ekaristi. kerinduannya ya Beda. ekoristi. Makanya Iya. kita kalau hanya mau komuni batin saja ada bahaya bahwa orang tidak mau pergi ke gereja lagi. Iya. Hmm. Iya. Ya, iya, Kita komuni lanjut. batin saja dari rumah itu. Ya, Iya. jadi kalau kita dalam situasi-situasi sulit karena memang tidak ada imam atau dalam perjalanan jauh sakit dan seterusnya ya kita sebuah kerinduan lewat komuni batin. Tapi toh pada akhirnya kita sadar bahwa perjumpaan langsung bersama dengan umat beriman yang lain menjadi sangat penting. Ya, Iya. ya terima Oke. kasih. Ya, makasih, Mo. Bagaimana berdoa luka batin, Romo? Ini ada yang Ibu, Aduh, Bapak Spencer. Doa luka batin, Mo. kita renungkan mengenai pesan Fatimah sampai dengan luka batin ini. Jarang nih Romo, Romo Buyung berbicara luka batin. Sekali-sekali Mo Iya, ini. Apa di sesi iya, selanjutnya? iya. Sebetulnya kalau kita melihat bahwa setiap dosa itu membawa luka, ya setiap dosa membawa luka. Dan juga setiap tindakan kata-kata bisa juga melukai orang lain. Dan luka bukan sekedar luka fisik, tapi juga luka batin. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ini adalah dokter dari segala dokter. Penyembuh dari segala penyembuh. Psikolog dari segala psikolog. Psikiater dari semua psikiater. Maka itu saya percaya bahwa kita dalam doa apa saja, entah melalui doa koronka atau melalui doa rosario ataupun doa-doa yang dirumuskan secara khusus untuk luka-luka kita. Kalau kita percaya, Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau kita punya iman, Tuhan punya kuasa untuk melakukan segalanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bisa terjadi. Yang diminta dari kita adalah ketekunan, kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan.
Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita. Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan daripada kita melihat kebutuhan kita sendiri. Oleh karena itu saya kira bagaimana soal berdoa luka batin, saya kira kita sampaikan kepada Tuhan sebagai intensi kita. Saya mengalami luka-luka ini, dikecewakan, macam-macam membuat saya luka batin. Berdoalah, percaya sungguh-sungguh. Cepat atau lambat kita akan mengalami kasih Tuhan. Sebagaimana definisi doa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa doa apa saja, kalau kita percaya, kita mengalami Allah yang menyembuhkan kita, menguatkan kita. Bahkan ketika kita dari rumah pergi ke gereja pada hari Minggu atau hari seharian, dari rumah kita sudah punya intensi untuk juga kesembuhan luka-luka kita. Makanya ketika sebelum komuni, ya Tuhan saya tidak pantas. Maka katakan sepatah kata, maka aku akan sembuh. Dari rumah sudah punya intensi sepanjang perayaan, serahkan diri pada Tuhan. Pada akhirnya menerima Yesus. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa yang tidak tergantikan dalam kehidupan kita. Bagaimana percaya akan kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Pak Spencer sudah jelas ya. Kita lanjutin lagi dengan dari Bu Erni. Romo, malaikat memberikan hosti dan anggur kepada 3 anak gembala. Kelihatannya itu sangat penting, tapi mengapa di misa, gereja atau wilayah lingkungan makin hari tidak diberikan anggur? Seakan menjadi anggur hal yang tidak penting. Bagaimana ini, Mo? Bisa dijelaskan? Iya. Sehubungan dengan hal ini kita harus perlu situasi kita. Kalau kita pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, mereka adalah produk anggur yang begitu banyak. Itu mereka siapkan beberapa piala itu di altar. Sehingga nanti pada waktu komuni ada yang mencelupkan, ada yang juga dengan minum. Itu di tempat-tempat tertentu itu tidak asing. Tapi kita di Indonesia ini perayaan di lingkungan ini lumayan banyak orang, apalagi di gereja begitu banyak orang, produk anggur kita di Indonesia yang terbatas. Itu saya kira itu juga menjadi pertimbangan. Lebih pada soal alasan pastoral. Tapi begini, kita itu percaya kepada Yesus yang hidup. Kita percaya kepada Yesus yang hidup. Kalau kita terima tubuhnya, ya tentu darahnya sekaligus. Terima darahnya tentu tubuhnya sekaligus. Ya, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka itu perlu kita perhatikan lebih daripada soal alasan pastoral praktis. Tapi kalau memang anggur tersedia di paroki cukup, ya kalau omong dengan pastornya sekali waktu untuk kelompok kecil, 4-5 orang saya kira bisa minum juga. Tapi kalau sampai buat dengan event-event 100-an, tertentu kali Romo bisa. iya betul Buat ya. event-event tertentu bisa. Ya. Ya kalau kelompok kecil, orang-orang sedikit dengan persediaan anggur yang cukup ya bisa. Tapi kalau dengan banyak orang tentu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Hanya lebih pada soal aspek pastoral praktis. Ya. Ini udah nggak ada. Oh ya, satu lagi. Romo mau tanya, apa yang dimaksud dengan Rosario hidup? Ini Romo yang jawab apa sih Ibu? Ya, Ibu Melan sudah. Iya. Ada orang aktif di Rosario hidup ini, Ibu Melan. Iya. Ibu Melan mau jawab. Romo Berbagi aja buat Romo Buyung pakar ya ta. Iya, sebetulnya begini berkenaan dengan Rosario hidup itu ada, kita tahu bahwa Rosario itu sekarang ada 4 misteri atau 4 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Ya. Dan ini satu kelompok itu terdiri dari 20 orang. 20 orang. 20 orang karena satu peristiwa ada 5 peristiwa dalam setiap misteri itu.
Jadi itu Hmm. 5, 5, 5 jadi 20 orang. Hmm. Dan setiap orang itu menanggung satu peristiwa. Misalnya ada yang mendoakan satu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Lalu kemudian satu lagi Maria mengunjungi Elizabeth, Yesus dilahirkan di kanan Bethlehem, dan seterusnya masing-masing doa itu dengan apa peristiwanya masing-masing untuk Tiap mendoakan orang. tiap orang sepanjang hari. Kemudian juga waktunya diperhitungkan, misalnya pagi hari buka yang pertama dengan aku percaya dan terusnya, lalu dengan peristiwa pertama, lalu dilanjutkan dengan orang lain lagi peristiwa kedua jam berapa, begitu mereka akan atur. Nanti pada malam itu yang peristiwa terakhir, Hmm. itu yang Maria diangkat ke Penutup. Maria dimahkotai di surga sepanjang hari. Jadi 20 orang ini untuk satu hari itu jadi menjadi sepanjang hari disucikan oleh Satuan. kelompok ini dengan doa rosario sebagai satu kesatuan. Dan juga ada Hmm. kelompok lain lagi jadi bisa banyak sekali, tapi 20 orang ini untuk satu hari itu. Misalnya di Hmm. antara kelompok ini ada yang tidak menjalankan karena sakit atau kemudian meninggal, nanti cari penggantinya untuk melengkapi lagi. Oh. Dan juga ada Kami di bukunya. MKK udah 22 kelompok kayaknya, Romo. Oh begitu, berarti sudah kalikan saja Udah, 20 udah itu sudah tambah banyak ya. sekali itu. Tambah, Romo, betul. Hmm. Ya, ya Selamat malam. begitu. Ya. Ya, Tuh, secara Bu singkat ini Tris. ada Bu Ini ketuanya. Gosal, Iya, saya barangkali bisa jelaskan sedikit nambahin mengenai ya. doa rosario. Iya. Ya, ini bosnya. Ya, Iya. Ya udah, kita Untuk lanjutin ya. Rosario Hidup Oh ya. itu ada doa pembuka, ada doa penutup. Hmm. Nah, itu yang pembukaan peristiwa gembira pertama dan yang penutup peristiwa mulia yang kelima. Ini ada satu kesepakatan di dalam satu kelompok itu. Misalnya yang pembuka mau berdoa jam 6 pagi gitu ya. Terus ditutup nanti jam 10 malam. Nah, anggota yang nomor 2 sampai dengan nomor 19 itu berdoa di antara jam pembuka, sesudah pembuka, dan sebelum penutup. Gitu. Kita berdoa dan ada wujud khusus dan wujud umum. Saat ini Rosario Hidup yang di Maria Kusuma Karmel itu bulan Agustus nanti, tanggal 31 Agustus, kita merayakan ulang tahun yang ke-20. Dan anggota Rosario Hidup saat ini ada 21 kelompok. Oh, belum 22 ya, Bu? Belum, Salah ngomong. 22 akan. Sudah ada sih. ya, Betul, Bu Mei. Yuk, makasih. Bu Mei ya, salah satu pelopor ya. di Terima kasih. kelompok. Ya, Romo Buyung, selamat Ya, malam. ya. Iya. Terima kasih Bu Tres Gosal untuk tambahannya. Ternyata Iya. luar biasa anggotanya sekarang. 21 kelompok dikalikan 20, wah itu sudah hampir 500 orang ini. Iya. Hmm. Ya, Amin. ya, baik. Terima kasih untuk itu. Semua pendoa mau. Ya, Ya udah, udah jelas ya Butan Rati. Kita lanjutin ya, Mo. Romo, apakah orang dalam dosa mortal bertobat dan berniat untuk mengaku dosa sesegera mungkin? Apakah boleh menerima komuni? ya. Kalau Pertanyaan dari Bapak Frans. Ya, kalau memang melakukan dosa yang mematikan, kemudian mengaku dosa, ya sudah Itu, Neng. layak dan pantas Oh, menerima iya. komuni. Ya, Oke. dosa apa saja kalau kita dengan terbuka mengakui Tuhan Maha Rahim mengampuni kita. Kita ingat akan apa yang dialami oleh penyamun yang bertobat di kayu salib. Orang pertama yang mengalami kerahiman Tuhan segera setelah wafat Yesus, bahkan Yesus masih tergantung di kayu salib, justru seorang penyamun. Pak Iya, Spencer ya? Apa tanya langsung dengan iya, Romo? Gimana? ya berkaitan dengan penyamun yang bertobat. Hari ini juga Oh, engkau akan berada bersama dengan aku di dalam Firdaus.
Yesus, ingatlah kehendakku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus mengatakan, hari ini engkau berada bersama dan aku dalam Firdaus. Itu suatu pengalaman akan Allah yang menyembuhkan. Pengalaman akan Allah yang mengampuni luar biasa. Keterbukaan, pengakuan akan dosa, dan pengalaman akan kerahiman Tuhan. Baik, terima kasih. Kita lanjutin ya, Mo. Yang 3 Salam Ya. Maria sama dengan doa Rosario. Oh, 3 Salam Maria itu lain, itu punya devosi khusus, itu Oh, apa namanya? novena ya? Devosi, novena, Novena 3 3 kali Salam Salam Maria. Maria, Iya, maksudnya ya ada kali ya. rumusan tersendiri, ada rumusan Hmm. tersendiri. Iya. Ya. Baik, Baik, ini sudah jam 10 lewat ini untuk kami di 10 di Flores. sana ya. Ya, Ya udah, ya, kita Romo udah tutup ya. malam ya, Mo. ya. Ya Mm-mm. udah, kita tutup ya, Pak Gun. Iya, sudah lewat waktunya sih. Baik, kita segera akan mengakhiri acara kita dengan doa. Nah, sebelum doa penutup dan Lagu berkat penutup. akan dengan lagu penutup oleh Ibu Ita. Silakan, Ibu. Mari Bapak Ibu sekalian, Romo, mari kita tutup sesi ini dengan menyanyikan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 634. Bersukalah saudaraku. Bersukalah saudaraku di hadap Tuhan Allah, dan mari kita lakukan nyanyian pujian terpuji Dia, diberkati. Ulurkan kini tanganmu, dan musuh pun terhalang. Sinari langkah anakmu dengan terang terangmu. Berilah hati yang teguh, berturut hatiku dengan landakan supaya yang maha. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang kami terima. Teristimewa perjumpaan kami malam hari ini. Kami telah melewati bersama doa koronka dan pendalaman iman bersama mengenai pesan Fatimah dan kerahiman ilahi. Bantulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mempersembahkan diri kami dan menyerahkan hidup kami kepada kerahiman-Mu, hingga pada akhirnya kami mengalami Engkau yang sungguh mencintai, menguatkan, dan menyelamatkan kami. Berkatilah juga keluarga kami masing-masing. Berkatilah juga istirahat kami malam ini, hingga kami dapat istirahat dengan damai dan besok pagi bangun kembali dengan segar dan melakukan aktivitas kami dalam kuat kuasa nama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan istirahat kita malam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.